Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai kerja praktek. Kan ini teman-teman udah mulai kerja praktek ya untuk yang semester 5 dan kemarin yang semester 7 belum bisa. Jadi nanti bisa mendaftar untuk yang di semester depan. Oke, yang pertama saya share dulu terkait buku panduan. Nanti akan saya share terkait buku panduannya. Jadi sebelum ini kita bahas bersama dulu. Kelihatan yang saya share? Udah kelihatan ya di monitor masing-masing? Kelihatan sih. Jadi di sini untuk kerja praktek, salah satu mata kuliah wajib di Teknik Industri UMK. Jadi ini harus ditempuh dulu sebelum teman-teman menempuh tugas akhir atau skripsi. LKP di sini merupakan pelaksanaan implementasi ilmu perkuliahan yang melakukan praktik kerja yang dilakukan di perusahaan atau instansi dengan jangka waktu tertentu. Jadi untuk kerja praktek ini bebannya adalah 2 SKS. Kemudian di sini ada maksud, tujuan, dan manfaat. Ya, standar ya. Jadi maksudnya memberi pengalaman bagi mahasiswa untuk menerapkan dan memperluas wawasan dalam menerapkan teori, praktik, dan pengetahuan yang telah diterima di dalam kelas saat kegiatan belajar. Jadi kalau misalnya di dalam kelas itu kita lebih membahas mengenai teori, kemudian nanti kalau di lapangan itu seperti apa prakteknya untuk implementasi teorinya. Kemudian tujuannya di sini ada memberikan pengalaman kerja. Jadi ini yang kita tuh KP, pokoknya teman-teman bisa dapat pengalaman lebih di lapangan sebelum teman-teman nanti setelah lulus terjun langsung di dunia kerja. Entah itu nanti ada yang di manufaktur atau di tempat lain. Setidaknya teman-teman kayak pernah ngerasain, oh misal yang nantinya ada yang kerja di bank, tapi di KP-nya itu dia di manufaktur. Nah, itu kan ada pengalaman yang berbeda. Nah, di sini memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa agar lebih memahami konsep non-akademis dan teknis, berinovasi dalam melakukan suatu pekerjaan, serta beradaptasi terlebih dahulu dalam lingkungan kerja sebelum lulus. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu teknik industri di dunia nyata yang telah diperoleh selama kuliah, serta membangun profesionalisme dalam menyelesaikan permasalahan di bidang keteknik industrian. Nah, jadi ini kita bisa dapat pengalaman, kemudian teman-teman juga bisa menyelesaikan permasalahan di bidang keteknik industrian. Jadi intinya sering ya yang saya bahas di kuliah gitu. Jadi itu teman-teman ketika melihat sesuatu, tahu permasalahannya apa, dan kemudian tahu ilmunya untuk menyelesaikannya, terutama di bidang teknik industri. Kemudian di sini ada manfaatnya, yaitu bisa ini ya teman-teman bisa di-mute dulu ya sebelum nanti saya memberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi yang lain bisa di-mute dulu. Kemudian di sini ada manfaat KP bagi mahasiswa, meningkatkan kompetensi mahasiswa sebelum terjun secara nyata ke dunia kerja. Kemudian melatih mahasiswa dalam menemukan masalah, menganalisa, memecahkan masalah dengan menerapkan ilmu yang diperoleh dari kuliah. Kemudian memberi pengalaman kepada mahasiswa untuk mempelajari ilmu lain seperti soft skill yang terkait tingkah laku atau attitude, kepemimpinan atau leadership, kemampuan berkomunikasi atau communication skill, kerjasama atau teamwork, dan pemecahan masalah atau problem solving, serta soft skill yang lainnya. Di sini, tema laporan KP dapat dilanjutkan untuk tema tugas akhir atau skripsi dengan batasan masalah yang lebih luas dan pembahasan yang mendalam. Kemudian, manfaat bagi perusahaan atau instansi biasanya untuk program kerja praktik bisa dijadikan sebagai improvement. Jadi misal rekomendasi dari teman-teman itu dipakai, nah itu bisa jadi improvement.
buat perusahaannya. Kemudian perusahaan dapat mengamati dan mengarahkan peserta kerja praktik sehingga menjadi awal pengenalan bakat mahasiswa. Apabila perusahaan ingin merekrutnya di masa depan, siapa tahu perusahaan tertarik sama kinerja kalian. Kemudian perusahaan mendapatkan pemecahan masalah yang belum dapat diatasi perusahaan karena kesibukan rutin. Selain itu, pemecahan masalah yang dilakukan dapat diteruskan untuk dijadikan bahan penelitian bersama sehingga akan terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dan perguruan tinggi. Mungkin ada penelitian yang misal teman-teman lakukan gitu dan ternyata perusahaan tertarik, malah nanti bisa kerjasama dengan prodi juga. Nah, itu adalah salah satu manfaatnya. Nah, sebelum kita menginjak ke bab selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan dari bab 1 ini dari teman-teman? Biar nanti nggak banyak yang ke-skip. Saya rasa untuk awal ini belum ada ya, karena masih standar gambaran umum aja. Tapi silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke selanjutnya. Bab 2. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Belum, Bu. Belum. Oke, kita lanjut di bab kedua, ada syarat, tata tertib, dan pelaksanaan. Mungkin di sini yang banyak pertanyaannya. Jadi syarat yang pertama adalah mata kuliah KP kan berada di semester 6 sama 7. Jadi teman-teman baru bisa ngambil KP itu di semester 6 dan 7. Dengan syarat telah memperoleh minimal 81 SKS untuk pra-KP. Pra-KP ini maksudnya adalah kalian daftar sebelum entry KRS KP di semester 6. Jadi misal di liburan ini kalian mau daftar untuk KP, lah itu silahkan. Nah ini minimalnya adalah 81 SKS. Ini SKS normal ya, jadi 81 SKS sampai semester 4. Nah ini nanti pakai transkrip. Oh ya? Oh, suara saya ini putus-putus. Enggak, Bu. Kalau di saya Enggak putus-putus, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oke. Saya lanjutkan. Kemudian 101 SKS untuk yang telah entry KRSKP dengan IPK minimal 2. Jadi yang pra-KP dan entry KRSKP itu IPK-nya minimal 2. Nah ini yang telah entry itu maksudnya di semester 6 nanti. Jadi pakai transkripnya semester 5. Kemudian maksimal mendapat nilai D sebanyak 10% dari keseluruhan mata kuliah yang sudah diambil. Nah ini keseluruhan. Kemudian lulus mata kuliah inti ergonomi industri, perencanaan dan pengendalian produksi, statistik industri 2, dan atau sedang mengambil metodologi penelitian. Nah ini untuk yang entry KRSKP kalau yang ini. Jadi yang udah entry itu harus mengambil metodologi penelitian karena kan seminarnya itu ada di semester 6 itu kalian. Kemudian nanti melampirkan fotokopi sertifikat. Jadi 3 sertifikat sesuai prodi, maksudnya itu kuliah perdana, kuliah umum, kuliah tamu. Kan kalian masih udah ikut kan? Nah itu juga dilampirkan untuk fotokopi sertifikatnya. Minimal adalah 3. Kuliah perdana 1, kuliah umum 1, dan kuliah tamu 1. Kemudian bukti hadir pada seminar KP mahasiswa minimal 2 kali. Nah ini bisa bukti hadir berupa seminar ini ya, yang senior kalian. Misal yang semester 7 ini kan pada seminar. Nah itu teman-teman bisa membawa bukti kehadiran seminar KP mahasiswa itu minimal 2 kali kehadiran. Nanti akan ada formnya. Kemudian dilaksanakan paling singkat 1 bulan dan paling lama adalah 2 bulan, kecuali jika ada permintaan khusus dari perusahaan. Jadi bagi mahasiswa yang mengikuti program internship atau magang dari perusahaan atau instansi, itu maksimal 6 bulan. Jadi kalau misalnya 1 tahun itu biasanya udah pada males lanjut ya. Jadi maksimal kita dibatasi untuk internship ambillah yang maksimal 6 bulan. Kemudian itu dapat digunakan sebagai pengganti kerja praktik dengan tetap membuat laporan. Nah biasanya itu ada dari BUMN. Sebelum pandemi itu ada. Jadi dari BUMN itu mereka ada internship atau magang. Itu maksimal adalah 6 bulan mereka. Jadi waktunya 6 bulan untuk magang di BUMN. Nah ini adalah salah satu contohnya kalau misalnya teman-teman ada yang mau ikut. Kemudian
dianjurkan dilakukan pada waktu libur tahun akademik. Jadi misal ini ya habis kalian UAS, nah itu silahkan untuk mengikuti. Kemudian kerja praktik dilaksanakan maksimal 3 orang dalam program studi yang sama dan jenjang yang sama. Jadi itu jadi satu kelompok dalam satu instansi. Misal di Pura itu siapa? Ada Putri, ada Lala, ada Ayu. Nah itu 3 orang kan maksimal di Pura. Nah itu nanti tetap mengambil tema yang berbeda. Nah itu maksimal 3 orang dalam satu perusahaan atau instansi. Kemudian instansi atau perusahaan yang dituju dipilih berdasarkan jumlah tenaga kerja minimal 50 orang. Jadi mau CV, mau PT itu minimal 50 orang. Kemudian diutamakan kegiatan utamanya berupa proses produksi barang atau manufaktur. Apabila mengambil KP di perusahaan jasa, harus mendapat persetujuan dari dosen pembimbing. Jadi ini nanti dosen pembimbing yang akan mengarahkan kalian kalau kalian nanti mau mengambil KP di perusahaan jasa. Kemudian laporan KP dibuat secara perseorangan dan dikerjakan selama semester genap atau ganjil. Jadi sesuai kalian mengambil SKSKP-nya itu di semester mana. Kemudian jika laporan seminar tidak dikumpulkan sampai dengan masa berakhirnya semester, maka KP dapat diperpanjang ke 1 semester berikutnya. Jadi kalau kalian ini ngambilnya di semester genap, ke semester 6 nih, ternyata laporannya belum selesai, itu boleh diperpanjang ke semester 7. Tapi ya dengan konsekuensi di semester 6 KP kalian nggak keluar nilainya. Jadi semester 7 ngambil KP lagi, SKSKP, meneruskan laporannya, kemudian diselesaikan di semester 7. Nah, itu baru keluar, bisa keluar nilainya di semester 7 nanti. Nah, kalau misalnya apabila mahasiswa belum selesai pada masa perpanjangan tersebut, maka KP harus diulang kembali. Jadi, ulang dari awal, berdaftar-daftar dari awal lagi, persyaratannya kayak yang kemarin itu hangus gitu loh. Jadi, jangan sampai kalian perpanjangannya jangan sampai lebih 1 semester. Biar nggak ngulang lagi. Kemudian entry KRS kuliah KKL pada masa pengambilan KP, minimal entry KRS KKL. Jadi kalau misalnya memang ada yang belum KKL, yang penting pada masa dia pengambilan KP itu dia sudah entry KRS KKL. Kemudian tema studi kasus yang diambil adalah bidang ilmu teknik industri atau penyesuaian dengan arahan pembimbing KP perusahaan. Nah, jadi kalau misalnya nih, kan sebelum kalian masuk ke perusahaan, kalian kan udah membayangkan nih, misal mau ngambil apa gitu. Misal mau ngambil ekonomi gitu. Tapi ternyata ketika di perusahaan itu malah kalian dapat project. Mbak, Mas, ini di bagian ini ada yang harus diselesaikan nih. Bisa nggak kalau misalnya bantu kita? Nah, itu kan bisa jadi untuk tema kalian kalau kayak gitu. Jadi terus tapi harus ini ya, harus apa namanya? Istilahnya harus konsultasi. Kalau misalnya kayak gitu bisa nggak Pak kalau ini dijadikan tema saya untuk KP nah kayak gitu. Jadi jangan saklek gitu. Kalau misalnya perusahaan butuh kalian untuk menyelesaikan suatu studi kasus gitu, ya coba aja gitu. Jangan saklek. Kemudian, nah ini prosedurnya. Jadi waktu pendaftaran tadi ya yang saya singgung di awal, bagi mahasiswa yang telah input KRSKP 2 SKS. Nah ini pendaftarannya paling lambat itu adalah 1 bulan setelah kuliah awal semester. Jadi kalau misalnya kalian ternyata lebih dari 1 bulan setelah kuliah awal semester, itu kasihan kalian karena udah KP-nya di tengah-tengah, terus kemudian nanti pengennya selesai 1 semester tapi harus perpanjangan, misal karena laporannya tidak selesai ya kayak gitu. Untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Jadi kalau kemarin itu ternyata ada juga yang pertengahan itu baru daftar, jadinya kayak nggak kekejar gitu kan, sama aja dia ngambil lagi di semester depannya. Nah, jadi biar nggak kayak gitu, makanya untuk waktu pendaftaran paling lambat 1 bulan setelah kuliah awal semester. Nah, ini kalau kalian sudah entry KRS. Kalau pra-KRS dipersilahkan pada hari kerja dengan konfirmasi ke dosen terkait. Jadi konfirmasi dulu ke koordinator KP-nya, kemudian kalau udah dapat dosen pembimbingnya, ya nanti konfirmasi ke dosen pembimbingnya. Nah, di sini untuk alur pendaftarannya.
Mahasiswa mengisi dan menyerahkan formulir kerja praktik ke koordinator kerja praktik untuk pengecekan administrasi dengan melampirkan KRS cetak semester terakhir dari BAK. Jadi harus memenuhi persyaratan akademis, serta melampirkan bukti hadir seminar KP minimum 2 kali pada lampiran A12, dan fotokopi sertifikat-sertifikat pada subbab 21.2 yang tadi sempat saya bahas. Kemudian koordinator kerja praktik akan menunjuk dosen pembimbing KP sesuai minat KP yang diajukan mahasiswa. Nah, untuk formulirnya, coba saya tunjukkan sebentar. Nah, jadi formulirnya ini untuk yang pertama, jadi silakan mengisi nama, NIM, email, HP, kemudian pilihan KP-nya itu di ketika pra-KP atau KP yang sudah entry KRS. Nah, kemudian prasyarat-prasyaratannya ini coba dicek, silakan melampirkan print out transkrip. Jadi biar bisa dicek kalau misalnya pra-KP itu kalian transkripnya apakah sesuai minimal 81 SKS, terus kemudian IPK minimal 2, terus lulus mata kuliah inti, terus maksimal D-nya 10%, apakah seperti itu. Dan ini nanti saya yang akan mencentang apakah kalian lolos untuk bisa mendaftar KP. Nah, kemudian ada bidang minat studi. Jadi misalnya kalian selama ini tuh lebih tertarik ke STM gitu. Nah, itu bisa saya arahkan untuk ke dosen pembimbingnya, meskipun nanti dalam perjalanannya mungkin ada perubahan tema ketika kalian KP itu nggak masalah. Jadi ini cuma dosen pembimbing itu kayak di awalnya aja untuk langsung menentukan dosen pembimbingnya itu siapa. Nah, kalau sudah saya tanda tangani, nanti kalian bisa menuju ke dosen pembimbing masing-masing sesuai yang sudah ditunjuk. Nah, untuk yang tadi ya, jadi lembar kehadiran seminar. Nah, kalau kalian, nah ini bukti kehadiran seminar kerja praktik. Jadi nanti kalau misalnya kalian hadir di seminarnya kakak kelas kalian, misal, nah ini silahkan kalian tulis nama kalian, NIM kalian, terus judul dari judul dari laporan KP yang diseminarkan. Misal Mas Wedi kemarin judulnya apa, terus Mbak Zoom kemarin judulnya apa kalau kalian kemarin ikut, terus tanggal seminarnya, terus tanda tangannya nih dosen yang ini ya, dosen yang mengadakan seminar atau yang membimbing mereka. Jadi sesuai judul. Nah ini minimal 2 kali. Kalau misalnya kalian lebih, yuk silahkan, tapi silahkan tambahkan sendiri untuk formnya. Tambahkan kalau manual jika mengikuti lebih dari 2 kali, tapi 2 kali saja untuk persyaratan pendaftaran itu sudah cukup. Kemudian kita kembali lagi. Nah, ini kan tadi sudah, misal tadi saya udah oke, berarti kamu lolos untuk mendaftar KP. Nah, kalian membawa formulir yang sama, yang tadi itu yang ada tanda tangannya, membawa formulir kerja praktik ke dosen pembimbing untuk melakukan konsultasi terkait dengan rencana KP, kemudian disertai dengan draft proposal yang akan dikirimkan ke perusahaan jika mengirimkan proposal dan meminta tanda tangan dosen pembimbing. Nah, ini tadi adalah tahapan selanjutnya dari formulir pendaftarannya. Nah, ini kan tadi lanjutannya. Kan misal tadi kalian sudah lolos, saya tanda tangani, terus saya kan ini ya, menunjuk dosen pembimbing, misalnya Pak Rangga gitu. Berarti kalian ke Pak Rangga, terus bilang ke Pak Rangga, Pak, ini rencana lokasi saya di sini, terus kemudian rencana topik saya seperti ini di perusahaan ini, rencana waktu pelaksanaannya sekian sampai sekian, tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, kalau misalnya kalian perlu melampirkan proposal ke perusahaannya, yaitu silahkan dikonsultasikan juga untuk proposalnya gitu, apakah sudah sesuai dengan rencana-rencana kalian ini. Nah, jika sudah semua, ini kalian bisa minta tanda tangan ke dosen pembimbing. Jadi nanti kalian bisa membuat surat yang nanti akan diberikan ke sekretariat.
Nah, ini ada catatan, koordinator dan dosen pembimbing berhak untuk menolak pengajuan instansi berdasarkan pengalaman pelaksanaan kerja praktik terdahulu. Misal, terdahulu tuh ada perusahaan yang menurut kami itu kurang bagus gitu kalau buat KP. Nah, itu jadi untuk koordinator dan dosen pembimbing itu berhak menolak pengajuan instansi. Kemudian, tadi ya, apabila telah disetujui oleh koordinator KP dan dosen pembimbing, maka mahasiswa mengajukan surat pengantar permohonan kerja praktik teknik industri dengan menunjukkan surat tersebut ke koordinator KP untuk diparaf. Nah, suratnya ini ada di sini. Jadi ini suratnya nanti ditandatangani oleh Kaprodi. Nah, ini menuju ke halaman web teknik untuk yang link tadi. Nah, ini silakan kalian download di sini. Ada form permohonan surat. Nah, kalian download. Suaraku pelan ya? Terus bentar. Wifi-nya enggak nganu. Nah, ini surat yang sudah saya download. Nah, dari web teknik tadi, jadi silahkan. Misal tadi ya, yang satu perusahaan itu kan satu kelompok maksimal 3 orang. Nah, misal kalian 3 orang itu langsung nulis di sini nama NIM-nya 3 orang, kemudian mengajukan surat permohonan untuk apa? Nah, untuk kerja praktek misal, kemudian nama instansinya apa, alamatnya di mana, kotanya di mana, terhitung mulai tanggal berapa tadi yang sesuai rencana kalian, terus materinya apa. Nah, ini selanjutnya mohon untuk dibuatkan surat permohonan atau keterangan dimaksud. Jadi sebelum ditandatangani ke Kaprodi, jadi silahkan untuk ditunjukkan ke saya dulu. Jadi apakah sesuai sama yang formulir kalian itu? Nah, baru nanti ke Kaprodi. Jadi nanti Pak Rangga ya harus ada parafnya saya dulu ya. biar sesuai. Jadi Pak Rangga nggak perlu ngecek lagi apakah benar kalian KP di situ. Jadi nanti Pak Rangga langsung tinggal tanda tangan kalau sudah saya paraf. Paraf di bawah. Masih pelan suara saya? Aku bengak-bengok. Enggak, Bu. Keras. Aku enggak, Bu. Hanya boleh, Bu. Aku enggak. Ready Mas Bud. Soalnya ada yang bilang suaranya pelan banget. Huruf apa lah? Huruf apa? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya, sudah saya beri keterangan. Jadi surat pengantarnya ditunjukkan dulu ke saya kalau sudah diisi untuk saya paraf sebelum ditandatangani Kaprodi. Jadi kalau sudah saya paraf silahkan langsung ke Pak Rangga biar ditandatangani. Nah, setelah diparaf dapat meminta tanda tangan Kaprodi kemudian diajukan melalui Sekretariat Fakultas Teknik UMK. Jadi yang sudah ditandatangani Pak Rangga tadi diberikan ke Sekretariat Fakultas Teknik. Nanti sebagai bukti, gimana? Nanti sebagai bukti kalian minta tanda tangan sekre kalau surat kalian itu sudah kalian ambil. Jadi kalau misalnya surat kalian belum ambil tapi ternyata kok katanya suratnya udah diambil kok lah mana enggak ada tanda tangannya lah ini. Untuk meminta tanda tangan sekretariat pada form pengajuan KP ketika pengambilan surat permohonan dari fakultas dan mengisi nomor surat pada formulir pendaftaran KP. Jadi balik lagi ke formulir pendaftarannya. Jadi jangan sampai hilang ya ini formulirnya. Nah, untuk pengecekan. Nah, ini di sekretariat silahkan tulis nomor suratnya, kemudian minta tanda tangan dari sekre kalau kalian sudah ngambil surat. Kemudian setelah itu kan kalian udah dapat surat nih untuk diserahkan ke instansinya. Nah, mahasiswa menghubungi sendiri instansi atau perusahaan tempat kerja praktek tersebut.
Nah, mahasiswa bisa melalui pengiriman surat atau datang langsung dengan membawa surat. Nah, ini dapat disertai dengan proposal jika diperlukan. Yang tadi ya, yang harus bimbingan sama dosen pembimbingnya itu proposalnya seperti apa yang diajukan. Nah, kalau kalian sebelum mengajukan surat itu, silahkan di-copy dulu atau di-scan terlebih dahulu surat permohonan KP dari fakultas. Itu adalah sebagai bukti kalau kalian sudah mengajukan permohonan ke perusahaan. Jadi nggak ujuk-ujuk kalian langsung langsung dapat tempat KP tapi tidak ada konfirmasi apa-apa lah itu. Nah, ini harus ada copy atau scan dari surat permohonan KP yang fakultas tadi. Nah, kemudian apabila mahasiswa diterima atau mendapatkan balasan permohonan kerja praktik oleh perusahaan, silahkan kembali ke koordinator KP dengan membawa form pengajuan KP tadi yang terakhir, yaitu menunjukkan fotokopi surat permohonan dari fakultas atau lampiran A1, kemudian surat asli dan kopi penerimaan kerja praktik dari perusahaan lampiran A2, dan meminta tanda tangan ke koordinator kerja praktik bagi mahasiswa yang meminta surat izin kuliah. Nah, ini ada di lampiran A3 dan dikopi sesuai mata kuliah yang diikuti kemudian diberikan kepada dosen yang bersangkutan. Teman-teman yang belum mau bertanya bisa di-mute dulu ya. Jadi biar nggak mengganggu. Ini saya rekam kok. Nah, ini kembali lagi ke formulir. Jadi ini yang tahapan terakhirnya. Nih. Tolong di-mute dulu ya kalau mau ngobrol. Ini adalah tahapan terakhirnya untuk diformulir. Ini ada surat permohonan tadi dari fakultas yang dikopi. Kemudian surat penerimaan perusahaan. Kemudian ada surat izin kuliah jika diperlukan. Jadi kalau misalnya kalian di liburan kan nggak perlu surat izin kuliah. Tapi kalau ketika kalian tadi yang pendaftarannya adalah sebulan setelah masuk tadi itu, nah ini diperlukan surat izin kuliah. Jadi biar tahu dosennya, oh anak ini kemungkinan hari itu tidak bisa mengikuti kuliah karena harus KP. Nah kayak gitu. Ini untuk contoh dari lampiran yang A3. Jadi surat izin kuliah. Silakan diisi nama kalian, NIM, tempat kerja praktek, terus waktu pelaksanaannya kapan, terus mata kuliah. Ini yang kalian izin, nggak ikut mata kuliahnya apa-apa, dosennya siapa. Jadi nanti bisa diberikan ke masing-masing dosen. Ini kan ada tanda tangan kalian sama tanda tangan saya. Jadi, oh berarti memang resmi gitu kalian KP. Untuk dosen yang lain kan bisa memaklumi. Oke, kemudian kita kembali lagi. Nah, di sini setelah itu kan udah selesai nih, udah daftar formulir tadi. Kemudian mahasiswa melaksanakan KP sesuai dengan rentang waktu yang diajukan pada surat permohonan maupun proposal. Kemudian pada saat pelaksanaan KP, mahasiswa harus mengisi logbook mingguan peserta KP di lampiran A4, diisi setiap hari, dan meminta tanda tangan pembimbing lapangannya itu 1 minggu sekali. Jadi kalian tetap ngisi dari Senin sampai Jumat, misal itu kalian tetap nulis, tapi tanda tangannya itu hanya 1 minggu sekali. Jadi saya nggak laporan, Pak ini saya dari Senin sampai Jumat, ini saya ngerjainnya ini. Nah, kemudian di akhir pelaksanaan pembimbing lapangan perusahaan mengisi lembar penilaian KP pada lampiran A5. Ada belum? Kan disana di itu punya. Dirimu minta tolong di-mute kalau ada yang. Nah ini 10 aturannya kecil biasa. Rasa di bisa minta tolong di-mute dulu. Saya dari tadi udah bilang. Kalau yang belum mau nanya, tolong di-mute dulu. Rohman.
Cilik Tolong kok. di-mute dulu. Soalnya ganggu teman-temannya yang lain. Enggak. Nggak bisa. Udah tak jadiin co-host awak. Minta tolong di-mutein. Aku nggak bisa buka ke semuanya. Kemudian ini saya tuh Barokah. udah saya tunjukkan logbooknya untuk yang logbook perusahaan. Jadi kalian harus bikin laporan. Nah, ini istilahnya logbook mingguan peserta. Jadi ada nama, silahkan diisi, NIM, terus instansi, kalian di mana, KP-nya. Nah, ini kan tanda tangannya per minggu ya. Jadi misal ini minggu ke-1. Nah, itu nomor 1, misal hari Senin, tanggal berapa, jam berapa, kegiatannya kalian ngapain. Terus kalau misalnya ada catatan apa yang diperlukan, misal ada problem apa, ternyata tidak sesuai sama yang diinginkan kalian untuk temanya. Jadi mungkin bisa diberi keterangan, misal perubahan tema kayak gitu. Nah, ini diisi setiap hari dalam 1 minggu. Kemudian kalau sudah misal di ending ya, biasanya mungkin di Jumatnya atau di hari apa, silahkan minta tanda tangan untuk pembimbing lapangan ini. Nah, yang jelas pembimbing lapangannya duluan ya, karena kan dosen pembimbing, kemudian kalian kalau misalnya agak jauh gitu nggak bisa langsung ketemu. Nah, yang penting pembimbing lapangannya dulu tanda tangan. Diisi setiap hari, namun tanda tangannya adalah 1 kali dalam 1 minggu. Nah, kemudian kalau udah selesai, nah ini minta penilaiannya. Penilaiannya adalah di lampiran A5. Nah, di sini silakan kalian isi nama perusahaan, kemudian nama pembimbing perusahaan, jabatannya apa, terus memberikan nilai kepada namanya, kalian ditulis, NIM-nya ditulis. Nah, ini adalah aspek penilaiannya, ada keaktifan, komunikasi, kepribadian, studi kasus, pemecahan masalah dengan presentasi maksimal, ini bisa dilihat, dan nilainya berapa, misal ternyata kalian anaknya aktif gitu, dan dinilai oleh perusahaannya itu adalah 80, berarti nanti jumlahnya ini P kali N, 80 dikali 15%. Nah, ini ditulis di sini, nanti dijumlah, nanti akan keluar nilai kalian berapa. Nah, ini terus minta tanda tangan ke pembimbing perusahaan. Ada nama terang, tanda tangan, dan cap. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, kalau udah, misal udah selesai nih. Saya udah selesai. Nah, ini silahkan mahasiswa bisa berkonsultasi. Jadi, misal tiap minggu kalau kalian bisa pulang, bisa bimbingan, itu silahkan bimbingan sama dosen pembimbing juga. Nah, ini silahkan berkonsultasi terkait studi kasus maupun laporan dengan dosen pembimbing kerja praktik menggunakan lembar asistensi dosen pembimbing yang ada di lampiran A6. Lampiran A6. Nah, lembar asistensi, tulis nama kalian, NIM kalian, tempat kerja prakteknya, terus judulnya apa. Kalau misalnya belum dapat judul ya mungkin dikosongin dulu sampai nanti fix sama di dosen pembimbingnya. Nah, ini nomor, hari atau tanggal, catatan pembimbing. Nah, ini dari dosen pembimbingnya. Kalau misalnya kalian yang suruh nyatet sendiri ya benar-benar dicatat. Misal di bagian bab 1 itu ada apa yang harus ditambahkan atau apa yang harus diperbaiki. Dan ini adalah tanda tangan dari masing-masing dosen pembimbing. Nah, ini catatan minimal bimbingan adalah 5 kali. Nah, ini menyetujui nama dosen pembimbingnya siapa, NIADN-nya silakan ditulis juga. Kemudian kita kembali lagi. Nah, kalau udah bimbingan-bimbingan tuh, nanti kalau udah dapat ACC, nah ini silahkan mahasiswa menyelesaikan laporan kerja praktik. Kalau udah selesai semua, kalau udah di ACC, berarti mahasiswa boleh melaksanakan seminar KP dengan membawa dokumen cetak.
dari draft laporan. Nah, draft laporannya itu dicetak, kemudian ada lampiran A4 tadi logbook, kemudian A5 tadi adalah penilaian dari perusahaan, kemudian ini ada A7 dan A10 ini dokumen terkait seminar, nanti saya bukain, diberikan ke dosen penguji. Nah, ini adalah A11 untuk peserta seminar yang datang. Jadi kalau misalnya ini kan seminarnya kan terbuka, jadi teman-teman silahkan kalau misalnya ada yang datang untuk melihat. Nah, untuk lembar A7 ini adalah perlengkapan untuk seminar. A7 adalah lembar penilaian KP. Ini adalah dari dosennya, dosen pembimbing. Tadi kan udah bimbingan, terus akhirnya dosen pembimbing memberikan penilaian. Di sini ada presentasi, karena kalian kan harus presentasi untuk seminarnya itu. Kemudian penulisan ini lebih ke laporan, terus kepribadian, selama bimbingan, selama seminar, itu seperti apa kalian. Untuk attitude tadi ya. Terus studi kasus yang diambil, apakah, jadi mungkin semakin kompleks, biasanya semakin bagus ya, tapi ya batasan KP itu seperti apa, nanti kan bisa diarahkan oleh dosen pembimbingnya. Terus bagaimana pemecahan masalah kalian, kalau misalnya ternyata idenya itu dari kalian sendiri, nah itu presentasinya di sini semua. Jadi sama nilainya, misal untuk presentasi kalian bagus banget nih, dikasih nilai 90, berarti jumlahnya adalah 90 dikali 20%. Nah, ini adalah jumlah nilainya. Ini total dari nilainya. Ini tanda tangan dari dosen pembimbing. Jadi silahkan nanti ditandatangani juga ke dosen pembimbingnya. Kemudian lampiran selanjutnya adalah A10. A10. Bu tanya. Sebentar. Nanti ya, misalnya saya udah bilang silahkan nanya gitu. Nah ini, jadi ini ada berita acara seminar. Nah ini silahkan diisi sesuai dengan acara seminar kalian. Misal hari Jumat, tanggal berapa, tempatnya di mana, namanya, NIM, tanggal kerja praktik, judulnya, tempat kerjanya, dosen pembimbingnya siapa. Jadi ini nanti adalah nilainya 50-50. Dari perusahaan tadi berapa, kemudian dari universitas itu dosen pembimbing yang menilai itu berapa. Kemudian nilai akhirnya itu nanti dibagi 2, misal ini 80, ini 80, berarti dibagi 2 jadi 80. Nah, nilai 80 berarti dia masuk di A. Jadi mungkin lulus dengan perbaikan. Nah, itu dosen pembimbing yang akan memberi nilai ini. Jadi penguji ini juga jadi dari dosen pembimbingnya ya, dan mereka lah yang akan menguji kalian juga. Oke, gimana Mas Dimas? Tanya apa? Baik, Bu. Kok benging? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu mau tanya soal yang di atas tadi ada penjurusan. Jurusan apa? Oh, minat. Gimana? Di formulir ya. Ini kan kita belum penjurusan, Bu. Jadi belum ada bidang minatnya itu ada di sebelah mana, bagian mana. Itu bagaimana, Bu? Oh, ya. Untuk bidang minatnya ini kan ada ini ya, SCM, kemudian ergonomi, terus apa namanya untuk manajemen industri, manufaktur dan kualitas. Nah itu silakan teman-teman sebelum peminatan ini kan sekalian nih pengennya itu apa, nanti kan kalian belum kan karena mungkin mau ngambil di Prakp ini. Jadi silahkan, misal nanti kalian rencananya itu pengennya minatnya ke lebih ke ergonomi, misal seperti itu ya silahkan ditulis aja bidang minatnya. Misalnya ekonomi, nah itu memudahkan untuk saya mengarahkan, oh berarti dosen pembimbingnya misal ke Pak Soibi atau ke Pak Edwin. Jadi kayak gitu, itu untuk ini aja, untuk pembagian dosennya. Jadi
biar disesuaikan sama bidang minat studi kalian, biar lebih mudah. Oke. Saya lanjutkan dulu sampai ini ya. Nanti silakan tanya lagi. Ya, Bu. Nah, ini di mute dulu. Kemudian ini ya, A11 adalah untuk peserta seminar yang datang. Jadi teman-teman tadi yang mau datang itu juga harus ngisi form. Nah, ini nanti akan ditandatangani formnya A11. Nah, ini lembar presensi. Nah, jadi silakan namanya nanti misal tamu-tamunya itu siapa yang nonton. Nah, ini silakan ditulis. Kemudian mahasiswa mengumpulkan laporan kerja praktik dengan membawa bukti penyerahan laporan KP. Jadi kalau udah selesai seminar, terus misal tadi ya lulus dengan perbaikan, nah udah diperbaiki, udah oke semuanya, silakan itu nanti dijilid, kemudian softnya juga dikumpulin, soft copy. Nah kalau udah lengkap, silakan mahasiswa mengumpulkan laporan kerja praktik dengan membawa bukti penyerahan laporan KP pada lampiran A13. Nah, ini ada bukti lampirannya. Nah, jadi nanti kalian nulis nama kalian, nih judulnya, terus tanggal penerimaannya, jadi biar nggak hilang-hilang. Ini sebagai bukti. Jadi kalau kalian udah ngumpulin, nanti akan dapat bukti penyerahan laporan kerjanya. Saya nyelesain ini dulu. Nah, ini sama ya. Jadi kalau ini ada flowchart-nya. Untuk keterangannya ini sama di kanan. Jadi ini untuk memudahkan aja. Jadi poin-poin yang ada di sebelumnya ini. Ini sama. Nah, sampai sini. Silakan kalau misalnya ada yang ditanyakan. Yang lain? Saya Bu mau tanya Bu. Saya mau tanya. Iya, silakan. Tadi yang terkait itu Bu, yang menghadiri apa namanya? Seminar. Nah, seminar proposal ini seminar ini gimana Bu? Ya iya, jadi gini, kalian yang aktif ya cari info. Bisa nanti bimbingannya Pak Rangga belum ya Pak seminar. Nah, itu misal kalian cari info, Mas, Mas Iki wes seminar belum ya gitu. Kalau atau enggak biasanya itu mereka malah yang woro-woro deh. Kemarin si Aan Wiwi itu juga woro-woro, tapi saya nggak tahu apa di angkatan mereka aja apa di angkatan kalian juga. Nah, itu silahkan nonton kalian. Jadi setidaknya itu sebelum kalian ngapa-ngapain, sebelum kalian KP, sebelum kalian seminar itu udah tahu oh ternyata seperti itu gitu. Atau mungkin kan bisa jadi apa namanya masukan buat kalian, oh ternyata bisa nih ambil tema kayak gini di bagian ini. Nah, jadi coba aktif cari info itu. Nah, kemarin sih ya sudah bimbingannya Pak Goro sama Bu Vika yang sudah seminar. Kalau yang lain belum. Iya Bu. Ada yang tanya Bu. Itu yang menghadiri seminar dibatasi orangnya apa enggak? Yang menghadiri. Yang menghadiri. Sebenarnya sebelum pandemi ini adalah minimalnya, ini ada di bagian seminar. Ini nanti akan dibahas sebenarnya untuk yang seminar. Nah, ini. Harusnya minimal adalah 10 orang, tapi karena di masa pandemi ini, kalau misalnya dilaksanakan secara langsung, itu adalah maksimal 10 orang. Tapi kalau online, itu silahkan, bisa lebih. Tuh. Ditanyakan lagi? Bu, saya mau bertanya. Ya, silahkan.
Itu kan satu perusahaan berarti tiga orang gitu kan, Bu. Ya, Terus maksimal. judul dari KP-nya apa laporan KP-nya itu sendiri apa jadi satu apa gimana, Bu? Beda-beda. Nah, ini udah ada tadi laporannya itu per orang. Nah, laporan KP dibuat secara perseorangan. Nah, ini meskipun dalam satu kelompok itu ada 3 orang, dalam satu perusahaan, temanya itu harus beda. Jadi laporannya sendiri-sendiri tetepan. Nah, ini laporan KP dibuat secara perseorangan. Jadi satu perusahaan satu orang aja sekalian. Ya kasihan lah. Biasanya perusahaan yang biro ning Kudus. Apakah semua mau menerima KP kalian? Gimana? Itu satu tim kan maksimal 3 orang. Nah, terus misal dari perusahaan membolehkan lebih dari 3, tidak bisa, Bu. Membolehkan lebih dari 3. Loh kan kalian daftarnya kan juga harus 3 maksimal. Maksudnya dari surat itu loh. Kan kalian surat ini kan tadi kan harus tanda tangan ke Pak Rangga dulu, kemudian nanti itu kan nanti di screening sama kami. Oh, lagi ternyata saat perusahaan 4 orang ini itu kan udah kena screening dulu. Kalau dulu tuh. Bu Dina, Ya. untuk pemilihan perusahaannya itu ditentukan atau menentukan sendiri? Jadi pertama kalian yang menentukan dulu. Kan ini kan tadi makanya di formulir. Nah, kan kalian yang memberikan rencana lokasi. Rencana lokasinya. Nah, kalau yang rencana lokasi kan kalian rencana dulu nih, rencananya apa, di mana gitu kan. Nah, kalau tadi yang terkait misal ada yang mau jasa, itu harus konfirmasi ke dosen pembimbing. Misal kayak rencana lokasi kalian di PT Pura misal, tapi ternyata misal di PT Pura kemarin itu kurang memuaskan misal, terus dosen pembimbingnya memberi arahan diganti aja mending di PT ini Politron apa-apa, nah kayak gitu. Jadi ketika ini sama dosen pembimbingnya kan makanya kalian kayak diskusi penentuannya ini. Tapi kalian udah punya ini dulu, udah punya rencana dulu mau kemana. Ditanyakan lagi? Ini ada seminar online-nya apa enggak, Bu? Seminar online apa ya? Yang KP. Kan tadi katanya maksimal 10. Sedangkan ini kan kemarin pasti agak banyak, Bu. Ada yang online, ada yang tidak kemarin. Jadi tergantung sama dosen pembimbingnya. Kalau online ya berarti kalian bisa misalnya lebih dari 10. Tapi kalau yang nggak online itu pembatasannya itu kan karena masih masa seperti ini. Iya, Bu. Ya. Kalau misal gini, Bu, kan di perusahaan A itu biasanya tiap bulannya kan dikasih kuota buat orang magang itu misalnya 20 orang. Nah, tadi kan satu tim 3 orang, misal buat 2 tim terus masuk perusahaan yang sama, boleh, Bu? Kemarin sih sudah dibahas itu, tapi pada dosen-dosen kurang setuju karena takutnya temanya itu tuh banyak yang beririsan. Jadi meskipun misal
agak beda judulnya, tapi ternyata dalamnya itu tuh hampir sama. Takutnya kalau terlalu banyak seperti itu. Karena kan tidak semua tempat juga di perusahaan itu tuh misal di bagian yang boleh ada KP-nya itu apakah juga semua boleh dimasukin, kan nggak mungkin. Paling biasanya di bagian produksi saja atau di bagian gudang saja kayak gitu, atau di produksi dan gudang itu kan udah agak sempit gitu areanya. Jadi kemarin dikhawatirkan seperti itu. Jadi temanya jadi tidak terlalu berbeda. Kalau terlalu banyak orang dalam satu perusahaan. Bisa. Nah, kemarin nyatanya ya pada beda-beda semua. Ada lagi? Ini masih banyak nih. Oh iya. Sambil lanjut ya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi. Nah, ini ada tata tertibnya. Jadi tolong dijaga sopan santunnya, sikap ramah tamah, kemudian ya wajar lah, bersikap wajar, menjunjung tinggi nama dan citra alma mater Universitas Muria Kudus. Peserta kerja praktik wajib mematuhi tata tertib dan mentaati peraturan yang berlaku pada perusahaan atau industri yang ditempati. Kalau masuk jam 7, ya masuk jam 7 gitu. Jadi kebiasaan jeleknya kalau di kampus itu jangan dibawa. Bisa masuk jam 7 tapi pada telat kayak itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Kemudian peserta kerja praktik wajib melaksanakan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dari awal sampai akhir. Kemudian peserta kerja praktik wajib berpakaian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh koordinator kerja praktik. Jadi sopan, rapi, menggunakan jas alma mater. Kecuali untuk perusahaan atau industri yang memiliki ketentuan lain. Misal di industri tersebut itu kalian harus pakai wear pack. Nah, itu kan beda lagi. Karena mungkin untuk terkait safety dan lain sebagainya. Nah, itu boleh, silahkan kalian menggunakan wear pack. Tapi untuk defaultnya, kalian silahkan memakai pakaian rapi dan jas alma mater. Kemudian peserta kerja praktik wajib mengisi logbook yang tadi ya, logbook yang di A4 yang telah dibuat formatnya oleh koordinator kerja praktik. Peserta kerja praktik wajib membuat laporan akhir dan menyerahkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jadi tadi perpanjangan hanya 1 semester saja. Kalau lebih berarti kalian harus mengulangi semuanya dari awal. Mengikuti jadwal dan jam kerja instansi atau perusahaan yang saya bilang tadi. Jadi silahkan kalau misalnya masuk jam 7, pulang jam 4, yaitu berarti ditepati. Memang jam kerjanya mereka seperti itu. Larangan bagi peserta KP. Dilarang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dan budaya yang dapat mengganggu ketenangan komunitas yang ada pada perusahaan atau industri yang ditempati. Peserta KP dilarang mengucapkan perkataan kotor yang tidak pantas. Tadi ya, sama saya aja. Tadi ada yang sempat bilang kayak gitu. Jadi jangan sampai ngomong perkataan kotor yang tidak pantas. Kemudian peserta kerja praktik dilarang merokok, minum minuman keras, memakai narkoba, dan melakukan tindakan kriminal baik di dalam maupun di luar lokasi kerja praktik. Jadi tolong yang rokok dan lain sebagainya itu jangan sampai ada di area KP. Kemudian peserta kerja praktik dilarang menggunakan handphone berlebihan pada saat bekerja. Jadi itu juga salah, kan anak zaman sekarang itu harus megang HP gitu ya. Nah, jadi kalau KP itu kurang-kurangi lah update statusnya atau update story-nya. Jadi fokus ke pekerjaannya. Kemudian sanksi, jika ada pelanggaran, peserta kerja praktik yang tidak melaksanakan tugas dan memenuhi tata tertib yang berlaku akan mendapatkan sanksi. Yang pertama adalah diperingatkan secara lisan, yang kedua adalah diperingatkan secara tertulis, yang ketiga adalah diambil tindakan. Peserta KP yang merugikan kelompok atau mencemarkan nama baik program studi maupun universitas tanpa melalui peringatan sebelumnya akan diambil tindakan langsung berupa penarikan peserta KP dan dinyatakan tidak lulus, kemudian berupa tindakan lain yang disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Nah, ini pelaksanaannya sesuai waktu yang kalian tadi bilang, di suratnya itu sesuai, kemudian munculnya biaya akibat dari pelaksanaan KP oleh mahasiswa menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan. Misal kemarin ada yang di Semarang, itu kayak biaya ngekos, yaitu silahkan, itu adalah
tanggung jawab dari mahasiswa yang bersangkutan. Bidang kajian yang dapat diambil untuk tema KP ada perencanaan produksi dan inventory, rantai pasok, pergudangan, ergonomi, dan bidang kajian teknik industri lainnya. Pengecualian jika mahasiswa mendapatkan arahan pembahasan dari pembimbing KP perusahaan, tadi sempat dibahas. Kemudian perusahaan atau instansi juga dapat mengusulkan kajian permasalahan di perusahaan yang berkaitan dengan keilmuan teknik industri. Selama KP, diwajibkan berkonsultasi dengan pembimbing lapangan dan dosen pembimbing. Asistensi dengan dosen pembimbing dilakukan minimal adalah 5 kali selama masa KP hingga seminar, atau jika dosen pembimbing sudah mengizinkan untuk seminar. Jadi misal di asistensi keempat oleh dosen pembimbing itu ternyata kalian udah perfect gitu, laporannya udah oke, diizinkan untuk seminar itu tidak masalah. Kemudian mahasiswa mengisi logbook mingguan di lampiran A4, kerja praktik setiap hari dan dalam 1 minggu sekali ditandatangani tadi sama logbook tadi. Kemudian pada akhir pelaksanaan KP, mahasiswa dianjurkan untuk meminta surat keterangan atau sertifikat yang resmi, referensi dari perusahaan atau instansi. Nah ini kalau misalnya kalau kemarin itu ada yang mereka dapat sertifikat, nah itu bisa dilampirkan. Kemudian pada akhir masa kerja praktik, pihak perusahaan atau instansi harus memberikan penilaian kerja praktik yang tadi ya, penilaian dari perusahaan. Laporan KP dapat disusun saat pelaksanaan KP dan harus dikumpulkan di akhir semester. Jika tidak, maka nilai tidak akan keluar, nilainya E, dan dapat dilanjutkan ke semester berikutnya. Kemudian, seminar KP dilaksanakan setelah dosen pembimbing menyetujui untuk seminar. Tadi kalau misalnya ternyata bimbingan keempat itu udah oke, silahkan untuk seminar di ACC ya. Jadi teman-teman bisa untuk seminar. Oke, kita masuk ke bab 3. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke bab 3? Bu mau tanya. Ya. Itu ambil perusahaannya harus di perusahaan ya? Ambil KP-nya harus di perusahaan ya? Kita cek untuk yang... Apa boleh yang lain? Nih. Diutamakan kegiatan utamanya adalah berupa proses produksi barang atau manufaktur. Apabila mengambil KP di perusahaan jasa, itu harus dapat persetujuan dari dosen pembimbing. Nah, jadi nanti kalian bisa konsultasi. Misal nanti saya mau ke perusahaan jasa, misal di bank atau di apa tuh kayak yang provider gitu. Nah, itu silakan bisa konsultasi ke dosen pembimbingnya apakah disetujui atau tidak untuk di situ. Kalau restoran? Restoran? Mau ngambil apa? Gimana, Bu? Temanya. Maksudnya untuk kaitannya sama industri itu apakah ada yang berkaitan sama ini, ada yang berkaitan sama pembelajaran teknik industri untuk case-nya di sana. Perencanaan produksi mungkin? Produksi apa? Produksi makanan. Udah ada resep. Itu nanti mungkin bisa dikomunikasikan sama dosen pembimbingnya ya, apakah nanti disetujui oleh dosen pembimbing. Jadi ya mungkin bisa di bagian logistik atau apanya atau kinerja mungkin bisa, cuma nanti akan dosen pembimbing yang lebih mengarahkan kamu apakah itu layak untuk bisa dijadikan KP. Jadi misal data-data yang kamu punya itu kira-kira apa kalau misalnya di situ kayak gitu. Iya, secara umum memang diutamakan kegiatannya adalah proses manufaktur atau produksi barang. Kalau mungkin kalau Pak Rangga masih ini ya, nanti kalau dapatnya Pak Rangga mungkin disuruh lainnya. Jadi nanti tergantung dosen pembimbingnya apakah diizinkan atau tidak. Tapi yang jelas ini mau CV, mau PT atau apapun, yang penting jumlah tenaga kerjanya adalah minimal 50 orang. Nah, diutamakan kegiatan utamanya adalah proses produksi atau manufaktur. Kalau di jasa, silahkan untuk mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing. Silahkan. Bu? Gimana? Kalau KP di perusahaan sendiri boleh? Ya, asal memenuhi standar ini, silahkan. Karyawannya 100, Bu. Nah, iya kan saya bilang asal memenuhi standar di sini silahkan, tidak masalah. Yang penting untuk administrasinya itu tetap ada.
Dari surat-surat penerimaannya, surat pengajuannya itu tetap ada secara formal. PT Dimas Furnitur itu, Di. Ya kemarin kan modul 2 kan disuruh buat perusahaan itu. Ya nek memang itu perusahaannya ada ya silakan. Dan memang sesuai ketentuan juga Mas. Dimas Furnitur. Ya. Kemudian di sini untuk pembuatan laporannya, mahasiswa tidak diperkenankan membuat laporan KP yang sudah pernah dibuat oleh mahasiswa lain. Jadi itu kayak jiplak ya, kalau misalnya udah dibuat oleh mahasiswa lain. Kemudian apabila mahasiswa ternyata harus mengganti judul KP yang telah dilaporkan ke koordinator KP, maka mahasiswa tersebut wajib melaporkan kembali judul dan topik yang baru ke koordinator KP dan ke dosen pembimbing ya, nanti saya tambahin. Kemudian laporan bukan hanya merupakan penjabaran dari kegiatan KP yang di logbook, jadi nggak cuma di logbook misal aktivitasnya masukin material ke mesin ya, kayak gitu, nggak cuma kayak gitu. Jadi penjabaran studi kasus dan analisa pemecahan masalah yang ada di tempat KP dapat berupa usulan sistem atau rekomendasi perbaikan. Kemudian penyusunan laporan harus diselesaikan dalam semester yang sama saat kerja praktik dalam KRS. Kemudian dianjurkan untuk menulis laporan selama masa KP, sehingga pada hari terakhir KP laporan bisa selesai, jadi nggak tertunda-tunda, jadi bisa selesai gitu loh satu semester daripada nambah. Kemudian informasi yang dikumpulkan selama KP menyangkut data proses, produksi, manajemen yang bersifat rahasia hanya boleh digunakan untuk tujuan analisis dalam laporan KP. Apabila digunakan untuk tujuan-tujuan lain, maka peserta KP akan dikenakan sanksi akademik. Dan bila mana perlu akan dikenakan tindakan hukum. Jadi kalau misalnya dari perusahaannya, Mas produknya jangan ditampilin dong, misal kayak gitu. Jadi silakan kalian bikin produk A, produk B, produk C, itu tidak masalah karena memang dari perusahaan itu memang ada yang sistemnya seperti itu. Tidak boleh di-florkan ke luar. Kemudian laporan dibuat berupa soft copy, berupa CD, 1 copy dan hard copy minimal adalah 2 eksemplar yang telah disahkan oleh program studi, 1 untuk prodi, file asli, dan 1 untuk perusahaan atau instansi. Nah, ini ada evaluasinya. Untuk seminar tadi ya, persyaratan mengikuti ujian seminar KP adalah dosen pembimbing menyetujui untuk seminar dibuktikan dengan pernyataan ACC atau seminar yang ditulis oleh dosen pembimbing pada lembar asistensi, mempersiapkan draft laporan KP yang telah disetujui dosen pembimbing, lampiran-lampiran tadi ya, A4, A5, A7, A10 diberikan ke dosen penguji, A11 untuk peserta seminar yang datang. Tata caranya di sini ada presentasi bersifat terbuka serta dapat dihadiri oleh publik. Peserta seminar terdiri dari dosen pembimbing. Peserta seminar adalah ini sebelum pandemi ya, jadi minimalnya 10 orang. Tapi kalau selama pandemi ini, kalau bisa maksimal adalah 10 orang peserta seminar dan pemakalah. Kemudian moderator dan notulen dapat ditunjuk dari salah satu peserta seminar. Misal, si Bagus hari ini seminar, dan nanti minta tolong sama si Majid buat jadi moderator atau notulen. Jadi kayak gitu itu bisa. Kemudian pemakalah mempresentasikan laporan KP secara individu. Laporannya individu, seminarnya juga harus individu. Presentasi maksimal adalah 60 menit termasuk dengan tanya jawab. Namun apabila masih diperlukan pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada dosen pembimbing masing-masing. Jadi 60 menit itu tuh diusahakan sudah presentasi dan sudah tanya jawab. Misal 15 menit presentasi, 15 menit tanya jawab. Nah, tapi kalau misalnya ada dosen pembimbingnya kayak masih kurang puas gitu tanya kalian, nah itu diserahkan ke dosen pembimbing masing-masing. Jadi jika memungkinkan publik diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan di akhir presentasi. Nah, ini harus ya untuk diskusi. Nah, apabila setelah pelaksanaan seminar dirasa perlu dilakukan perbaikan laporan, maka dosen pembimbing dapat mengusulkan perbaikan laporan. Nah, ini penilaian KP tadi adalah yang tadi di lampiran A5 sama lampiran A6.
Nah, ini adalah laporan. Ini adalah penilaian dari yang universitas atau dari prodi, kemudian ini adalah yang dari pembimbing lapangan. Nah, ini sama untuk yang di penilaian tadi, yang di lampiran A5 dan A5 dan A6. Nah, mahasiswa dinyatakan lulus KP minimum adalah memperoleh nilai C. Mahasiswa yang memperoleh di bawah nilai C harus mengulang pelaksanaan KP. Berarti itu ada yang nggak beres. Misal ternyata datanya itu ngawur ngambilnya atau bagaimana. Itu nggak mungkin sih harusnya KP itu bisa dapat nilai di bawah C. Kalau kalian beneran nggak abal-abal KP-nya. Ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke bab 4? Ada? Oke, kita lanjut ke bab 4. Jadi format penulisan dan lampiran dalam laporan. Di sini ada ketentuan penulisan laporan, kertas sampul format penulisan. Kertasnya pakai A4, HVS 70 gram, pakai kertas baru. Sampulnya warna biru muda, dilaminasi. Jadi soft cover itu ada yang dilaminasi, ada yang tidak. Jadi kalian itu pakainya yang dilaminasi. Kemudian spasi 1,15 antar baris, ponyet Times New Roman, normal ukuran 12, margin kiri ini 4, margin atas 3, kanan 3, bawah 3. Kemudian penulisannya ini teknis ya, jadi untuk di tengah Romawi itu tuh yang bagian awal biasanya dimulai dari halaman setelah halaman judul sampai sebelum bab 1 atau pendahuluan. Nah, kemudian nomor halaman dengan angka diletakkan di tengah bawah pada setiap halaman bab. Kemudian setelah halaman bab dilanjutkan dengan angka 1, 2, 3 di kanan. Jadi yang awal bab itu yang di tengah. Kemudian yang di awal bab 1 pendahuluan itu di tengah. Tapi kalau yang setelah bab itu di kanan. Kemudian bab dan judul bab dicetak dengan huruf besar, uppercase, jadi besar semua. Istilah asing dicetak dengan miring atau italik, ini yang sering lupa. Kemudian gambar atau tabel diletakkan di tengah atau center, judul tabel diletakkan di tengah atas tabel, judul gambar diletakkan di tengah bawah gambar. Ini standar sih kayak kalian nulis laporan. Nah, ini formatnya, kelengkapan dan urutan penulisan laporan, ini untuk cover, kemudian ini ukuran-ukurannya, logo, dan lain sebagainya. Ini sampingnya ya, jadi sampingnya ada tulisannya. Nanti yang fotokopi masih udah tahu cara bikinnya. Ini ada halaman pengesahan, laporan KP. Nah, ini ada mengetahui Kaprodi, dosen pembimbing. Nah, ini untuk halaman pengesahan perusahaan, laporan KP perusahaan. Jadi ada yang minta, ada yang tidak. Nah, kalau diperlukan, kalau memang perusahaan minta, biasanya ada ini kok, ada lembar pengesahan dari perusahaan, misal gitu. Nah, ini silakan dipakai. Tapi kalau memang tidak ada, nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Nah, ini teknis-teknis semua sih. Jadi kata pengantar gimana, nanti bisa dicek teman-teman sendiri, daftar-daftar, bab-babnya, bab 1 pendahuluan. Ini standar ya kalau yang pendahuluan. Ini yang bab 2 yang agak beda. Jadi tinjauan pustaka di sini ada dasar teori untuk poin 21. Jadi nanti dasar teorinya apa yang diperlukan. Terus kemudian bab 22 adalah ada info untuk perusahaan atau instansi. Jadi di sini ada profil perusahaan, ada profil sejarah, visi misi, STO, tugas dan wewenang, bla 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 ini. Kalian minta datanya. Kemudian ada deskripsi sistem industri atau perusahaan. Nah ini silahkan. Misal kalian di unit kerjanya di mananya. Nah, ini bisa dijelaskan lebih lanjut. Misal di sistem organisasi manajemen, operasi produksinya gimana, terkait HR-nya gimana, marketingnya gimana. Kalau misalnya kalian dapat data ini di unit kalian, silahkan ditampilkan untuk deskripsi sistem industrinya. Bab 3 adalah metodologi penelitian. Jadi sama ya, kayak biasanya studi kasusmu itu gimana tahapan penelitiannya. Nah, ini bisa dicek untuk contohnya, tahapan penelitian. Kemudian bab 4 ada pembahasan dan analisis. Di sini yang agak beda adalah di awal kalian menceritakan studi kasusnya. Yang kalian temukan di sana itu apa, terus pembahasan lebih lanjutnya, ada pengumpulan datanya, pengolahan data, kemudian analisis langsung di bab 4. Terus bab 5 kesimpulan, biasa kesimpulan saran, silahkan ditulis kesimpulan dan sarannya kalau udah selesai laporannya.
Terus ini beberapa penulisan daftar pustaka bisa dilihat nanti. Terus ini lampiran-lampiran yang harus dilampirkan. Ini apa aja? Silahkan nanti bisa dicek. Apa? Panduannya nanti ntar di-share gitu ya. Iya, pasti saya share di sini. Iya. Kemudian di sini ada ketentuan pelaporan KP dalam bentuk soft copy. Nah, ini CD-nya. Ini ada gambarnya juga gimana untuk pembuatan CD-nya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Dari teman-teman? CD-nya itu dari prodi apa CD dari sendiri? CD dari sendiri. Prodi yang ngecek nanti. Prodinya yang ngecek. Oh iya, Bu. Iya. Kalian udah benar belum? CD-nya udah terisi apa belum? Kan kadang kayak gitu, ada yang belum terisi. Iya, ada kadang nggak masuk filenya. Nah itu. Ada yang ditanyakan lagi? Absensi di link chat ya, saya kasih absensi di link chat. Ya bodoh. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Halo. Udah paham semua ya? Umpama ya? persyaratan ada yang nggak terpenuhi gimana? Syarat apa nih? Contohnya? Contohnya sertifikat ada yang masalah enggak? Kuliah perdana. Justru kuliah perdana kan harusnya semua melu. Jadi kamu biar nak melu kuliah perdana. Ikut, Bu. Barangkali ada yang mempunyai sertifikatnya hilang atau gimana? Harusnya sih punya ya, kalau sampai semester 4 itu berarti berapa kali kuliah perdana? Udah 2 kali, 2 atau 3 kali lah. 2 kali ya? 2 atau 3 kali? 2 kali lah. 2 kali harusnya udah. Ini semester 5 tau kalian. Semester 5 ya harus 3 kali no. Nek perdana masa nggak ikut sama sekali. Ikut, Bu, pas pertama emang. Nah iya, nggak apa-apa. Yang penting satu-satu. Misal kuliah perdana 1, kuliah umum 1, kuliah tamu 1, buh kapanpun itu. Yang penting ada sertifikatnya. Ya. Jadi ditanyakan lagi? Semisal sertifikat hilang itu gimana, Bu? Di prodi ada nggak? Data. Nggak bisa terbit lagi dari prodi. Jadi apa namanya? Saya masa nggak mungkin lah kalian kuliah perdana masa yuk sekali tok nih. Nah, makanya kan dia paling enggak kalau misalnya kan boleh ikut misalnya. Perdana kalau nggak di tempat kalian sendiri pas awal kan paling enggak di semester lainnya itu kadang ada yang ikut kok, nggak cuma sing anyar-anyar kok biasanya. Coba dicari dulu. Hilang, Bu. Iya, Bu, barangkali ada yang hilang. Ya, Bu, kalau sertifikatnya semuanya hilang itu gimana, Bu? Nggak mungkin lah. Mungkin, Bu. Yuk kalian sing manajemennya ini kurang bagus berarti manajemen filenya. Biar aku tak simpen nih kabeh kok sertifikat. Cari lagi lah, cari dulu. Makanya itu pentingnya ikut tuh ya karena itu. Ada yang ditanyakan lagi? Tanya lagi nggak? Kalau enggak, saya ini ya minta dokumentasi untuk saya screen. Meskipun ada linknya, tapi saya tetap ada dokumentasi ini. Oke, untuk halaman pertama saya screen.
Hah? Aku kan enggak. Oke, untuk halaman pertama saya screen 1, 2, 3. Bu, bentar, Bu. Mendadak ngoco sik nih gue. Iya, Bu, ngaca dulu. Dandan. Dan ya. Oke, untuk yang halaman kedua. Saya screen 1, 2, 3. Gus. Gue lagi senang. Oke, nggak ada pertanyaan. Mungkin kalau misalnya nanti saya upload di YouTube, ini ya, misalnya ada memang yang ditanyakan, silahkan komen di YouTube-nya itu. Jangan lupa subscribe. Nah, Ya, Bu. Dan share. ya. Jangan lupa untuk absensinya ya di link chat. Ada, Bu. Ya Buat Allah. nambah pemasukan.